Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukur wa ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa Rasulul nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita hormati Ketua DPR Muslimin Bapak Ustaz Miftahudin beserta pengurus dan stafnya. Juga sama-sama kita hormati ini termasuk guru kita juga Bapak Ustaz Nana Abdul Rahman. Mudah-mudahan beliau cepat sehat dan cepat sukses pada Allah SWT. Amin. Juga jemaah sholat maghrib, sholat isya yang memuliakan. Sebelum dimulai, kita awali dengan pembacaan Al-Quran. Wabil khusus jemaah Muslimat Baitur Rahim yang terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semoga semuanya menjadi barisan orang-orang yang bersabar, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan hidayah taufiknya, senantiasa mendapatkan kasih sayangnya, ridhonya, maunya, syafaatnya, barokahnya. Bahkan ditambah oleh Allah karunia-Nya berupa harta yang halal yang banyak tentunya, bahkan berlimpah. Namun ketika harta itu sampai kepada kita, semoga kita mempunyai hati yang penuh kasih sayang, terutama kepada ayah dan ibunda kita, ayah dan ibunda mertua kita, kepada karib kerabat, yaitu orang yang sangat dekat, sangat dicintai, yaitu suami, istri, anak, menantu, cucu, dan juga kepada anak-anak yatim, duafa orang-orang yang memang dan tidak mampu, juga kepada teman senasib dan seperjuangan kami, ya Rabbal Alamin. Ala hadini wa ala hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah wa fadallahu lahum wa lahunna al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mohon juga ada jemaah yang istrinya sakit, yaitu keluarga istri daripada jemaah kita, Bapak Kasih. Namanya siapa? Erni Johan. Arni. Erni Johan. Arni Johan ini binti. Bintarga. Bintarga. Enggak. Garja. Enggak. Darja. Darja. Si Darja. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon doanya Bapak juga dengan keikhlasan Allah, yaitu untuk mendoakan saudara kita daripada keluarga jemaah kita yang sedang sakit, yaitu istrinya daripada Bapak Ansip bernama Ibunda Erni Johan
jarang. Mudah-mudahan beliau cepat disembuhkan oleh Allah apapun penyakitnya. Dan sudah dioperasi kemarin, jadi cepat disembuhkan. Ada mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala pelantaran makanan suci Al-Quran ini, dan juga yang kita lihat bersama yaitu Bapak Haji Siswoyo cepat pulih dan cepat ingatannya cepat normal ya, sehat walafiat. Semuanya yang di sini Bapak Ustaz guru kita Nana Abdurrahman, Bapak Suwaryo, Bapak Kasih, Bapak Cece, Bapak Arizani, Mas Hibran, dan semua jemaah Musola Baitul Rahim, semoga diberikan panjang umur dan sehat, panjang umur yang tetap semangat, panjang umur yang berkah hidupnya, amin ya Allah. Ala hadirin wa hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah wa farḍan lahum wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita membacakan surah Al-Nas 3 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Kita mulai. Pada malam kali ini kita akan membahas sebuah topik yang berjudul kajian tentang arti dari sebuah kesabaran. Kalau orang tua kita dulu ketika kita mau sekolah dari bangku pendidikan dasar SD, naik SMP, naik lagi ke SMA, SMTA atau perguruan tinggi, selalu orang tua kita ini memberikan semangat untuk belajar, dan itu pun harus dihiasi dengan sabar, karena kalau nggak sabar malas belajarnya. Begitu pula anak yang sudah bekerja, giat bekerja, tapi kalau nggak sabar malah juga. Jadi tentang kesabaran ini penting sekali. Kalau ibarat mobil apa itu? Bensin ya, bensin. Mesin, maksud saya mesinnya. Mesin masuk oli. Jadi dihiasi dengan manusia juga ada sifat sabar, qanaah, tawadhu. Kita bahas masing-masing. Yang paling penting adalah kesabaran. Kalau ditanya lagi apa sih sabar itu, karena banyak ustaz, para kiai, para ajengan, guru-guru kita yang sudah membimbing kita, bahkan menasihati kita tentang kehidupan ini dengan sebuah kesabaran. Tapi kadang-kadang tidak mau hati kita. Ketika kita sakit atau saudara kita sakit, kan dia jenguk, maka saudara itu menasihati sabar, ya sabar. Ya itu aja. Tapi alhamdulillah
Tapi koniknya itu artinya menyelam kepada sesuatu yang menyentuh hati, itu belum ke sana. Makanya saya pikir kemarin, kenapa nggak konik? Ya kan, nggak menyentuh. Ternyata jawabannya belum tahu ilmunya. Coba ini, seorang ibu-ibu yang mau bikin kue bolu, ibu si A, B, D sampai Z. Nah, ibu si A ini nggak tahu bikin kue bolu, sedangkan yang lainnya tahu bikin kue bolu. Kira-kira ibu yang si A yang nggak tahu bikin bolu ini disuruh bikin, bisa sabar nggak itu? Tidak. Tukang es cendol jualan nasi padang, nasi warteg, ya kan? Ketika itu disuruh bangun rumah, misalnya Pak, sabar nggak tidak sabar. Ternyata orang yang sabar itu harus tahu ilmunya dulu. Jadi misalnya tukang bangunan, kalau tukang bangunan disuruh bangun rumah, karena memang tukang bangunan, alhamdulillah, karena memang tukang bangunan, dia tahu tentang sabar, bisa dikasih kesabaran. Dalam arti bisa sabar. Kenapa bisa sabar? Karena tahu ilmunya. Oh, nanti ini yang akan dibangun sebelah kanan, sebelah kiri, tengah dulu atau gimana. Kesana ya. Ya, baik, kita tulis di sini supaya bisa dicerna lebih dalam lagi. Apalagi tentang kehidupan nanti kan, kehidupan masing-masing di dunia ini harus sabar. Sekalipun sabar itu berat, tapi itu masya Allah sungguh sangat diutamakan dalam Islam, gitu kan. Apa itu sabar? Di sini diterangkan, kesabaran adalah keteguhan hati mengingat Allah untuk mengendalikan hawa nafsu dan pikiran dalam rangka melakukan sesuatu tanpa melihat menghitung keberhasilannya. Gitu. Jadi misalnya ada ibu-ibu yang bikin kue tadi ya, kue macam-macam lah, katakanlah kue kolak, gambarnya kolak, bikin kolak. Kalau bulan puasa, bulan Ramadan banyak ibu. Ada nangkanya, ada buahnya, ada gulanya, gula merah, gula putih. Bikin kolak, ada apa namanya? Pisangnya, ada apa lagi? Ubinya, ada singkongnya kan? Kira-kira sabar nggak itu waktu mengupas? Bisa nggak bersabar itu? Setengah kilo sendiri, setengah kilo ubi sendiri. Pas waktu mau maghrib. Nah ini harus butuh teman supaya ringan, sehingga kesabarannya bisa diatasi artinya. Tapi kalau udah setengah 6 bikin kolak nggak bisa. Mestinya harus habis sholat asar gitu kan. Meminit waktu itu juga bersabar. Lah waktu seorang ibu-ibu yang memasak nih bikin apa? Motong-motong apa di dapur itu, bawang merah, bawang putih, perlu kesabaran nggak itu? Perlu. Setelah itu masak, tumis ikan macam-macam. Dalam waktu masak itu perlu kesabaran, perlu kan? Setelah itu menata nasi, macam-macam makanan, masih perlu nggak kesabaran? Perlu. Setelah itu piringnya kan kotor, dicuci, perlu nggak kesabaran? Perlu Pak. Setelah cuci masih naruh rak yang bersih, perlu kesabaran juga. Kalau enggak hancur tuh piring. Setelah itu
apa? Bersyukur kepada Allah. Perlu kesabaran. Kalau nggak bersabar nggak bersyukur. Konitnya ke sana. Kalau kita duduk langsung dikasih nasi makan, itu belum usaha namanya. Tapi untuk melihat sebuah kesabaran, mungkin harus diteliti dulu dari awal gitu kan. Nah ini kita beribadah kepada Allah perlu kesabaran juga ya. Coba ya kan? Coba contoh ini ya, ada di sini contoh ada 2 orang karyawan pabrik baru bernama pabrik baru maksudnya bernama Tono dan Parman. Bisa dibaca? Mas siapa? Mas Ibran? Coba. Contoh ada 2 karyawan pabrik baru bernama Tono dan Parman. Setelah diterima maka diundang-undang kerja oleh ketua perusahaan di antaranya. Dikasih undang-undang maksudnya ya? Ya dengan Bapak. Iya. Diundang-undang dikasih undang-undang. Ya. Di antaranya datangnya tepat waktu, jujur, sopan santun, rapi dan sebagainya. Termasuk dikasih tahu pula tentang gaji tiap bulannya. Namun besoknya setelah bekerja si Parman ini yang diberi gaji tiap bulannya sehingga undang-undang kerjanya kurang begitu diperhatikan. Sedangkan si Tono itu selalu memperhatikan undang-undang kerja di tempat kerjanya tanpa melihat dan menghitung hasil gajinya. Berselang sampai kurang lebih 10 bulan, maka terjadilah si Parman dikeluarkan dari pekerjaannya dikarenakan cara kerjanya malas-malasan, mungkin yang diperhatikan cuma gajinya saja, sedangkan undang-undang kerjanya banyak yang diabaikan. Namun bagi si Karna dari sejak awal Si Tono ya nggak apa-apa. Si Karna ya. awal dia selalu disiplin diri, menjaga undang-undang kerjanya, bahkan kadang-kadang memberi gagasan baru ke pemilik perusahaan tersebut untuk kemajuan nilai kinerjanya, dan itu pun tanpa melihat dan menghitung hasil gaji tiap bulannya. Itulah saudaraku yang disebut arti dari sebuah kesabaran. Kesimpulannya, sabar adalah semangat bekerja dalam memiliki hati tenang, jujur, sopan, bukan hanya duduk di masjid, musola, di goa, di kuburan dan tempat-tempat yang sepi, kecuali masuk dunia Sufi. itu beda lagi, ada jalan dan ilmunya. Oleh karena itu kita tahu ilmu kesabaran dulu. Al-Quran ya ada Pak. Sampai di sini. Jadi contoh ada 2 karyawan baru namanya Tono sama Parman. Ini anekdot saja Pak. Contoh anekdot lah. Setelah suruh masuk sama personalia, maka kedua tenaga baru ini Tono dan Parman dikasih tahu tentang undang-undang cara bekerja di sebuah perusahaan. Misalnya nih, datangnya harus tepat waktu, jam 7 misalnya kan, sampai jam 11.30. Habis itu istirahat, sholat zuhur, makan sekitar sampai jam 12.30. Jadi 1 jam. Habis itu bekerja lagi setengah 1 sampai jam 5 sore misalnya Pak. Nah si Parman ini yang diingat di dalam benaknya kan hanya gajinya saja. Gajinya dibilang gajinya cukup lumayan 5 juta misalnya. Sedangkan undang-undang pekerjaannya di sebuah perusahaan itu kurang begitu diperhatikan oleh Parman. Apa yang terjadi? Maka nilai kerjanya kurang, sehingga setelah dinilai oleh bosnya maka sangat mengurangi. Artinya tidak sesuai dengan undang-undang pekerjaannya. Yang kedua,
Tono sekarang, Tono ini tepat waktu datangnya, jujur dan sopan. Bahkan kadang-kadang si Tono ini memberikan solusi supaya pabriknya itu maju kepada sang bos majikan. Apa yang terjadi setelah kurang lebih 10 bulan, maka Parman dikeluarkan karena kerjanya kurang diperhatikan, kurang disiplin, kurang jujur, kurang sopan. Sedangkan si Tono begitu semangat dia di dalam bekerjanya, selain itu dia jujur dan sopan. Nah itu kan perlu kesabaran ya, Pak. Datangnya aja butuh kesabaran, duduknya, kerjanya. Nah ini kan contoh anekdot ya. Kenapa ketika ada orang sakit, ini kita semua ini, saya juga sakit kan, ada bekerja dimanapun, supir, mau dia jadi ustadz, jadi kiai, sama aja, butuh kesabaran. Jadi cuman ketika ada orang yang bilang sabar, nggak nyentuh hati, hanya lewat kuping keluar kiri. Nah ini yang harus dikasih tahu, harus buka sekarang ini. Mudah-mudahan setelah pulang dari musola ini mempunyai ilmu tentang kesabaran dan bisa dipakai selama hidup kita di dunia. Subhanallah. Terus kan, nah, kenapa begitu? Coba harus tahu ilmunya dulu. Ya, satu harus tahu ilmunya dulu. 18 ayat 68. Yang pertama Al-Quran Surat ke-18 ayat 68 harus tahu ilmunya tentang suatu pekerjaan. Surat Al-Kahfi ayat 68, yang artinya, dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Nah ini kan sudah disinggung oleh Allah kan. Bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu pekerjaan, maksudnya yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pekerjaan itu. Ngesabar. Tapi Allah sebenarnya adil, maha adil Allah itu kan. Sebelum kita lahir ke dunia, ya kan, ini sudah dikasih bakat masing-masing oleh Allah, ditakdirkan. Cabang bayi ini nggak ada di buku yang tulis ini. Ada Al-Quran di situ, di HP-nya. Ini ditanya dulu, masih umur 4 bulan, 5 bulan jalan di dalam kandungan ibu kita. Coba dilihat di surah ke-7 ayat 172. Surah Al-A'raf. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Iya. Jadi setelah si cabang bayi itu berumur 4 bulan, ini kan di hadis keterangannya itu 4 bulan, 40 3 kali, Pak. Mudghah, daging, nutfah, sperma, 40 cuma. 40 itu nutfah, 40 hari mudghah, 40 hari alaqah, tulang belulang. 40 kali 3 120 hari. 4 bulan. Setelah 4 bulan, 5 bulan jalan, ya kan? Ditanya karena sudah jadi janin, jadi manusia udah, jadi janin. Tapi belum hidup. Masih belum hidup. Kenapa? Karena belum ditaruh ruh oleh Allah. Bisa dibaca di sini, Mas. Bisa pindah ke sini. Biar kedengaran masuk ke HP ya. Nah, gitu. Surat ke-32 ayat 9.
yang artinya kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Iya. Kemudian dia Allah menyempurnakan dan meniupkan ruh. Maksudnya kan ini sudah melewati 4 bulan, berarti 5 bulan jalan dalam kandungan. Ditiupkan ruh oleh Allah. Setelah ditiupkan ruh baru hiduplah si jabang bayi kan. Setelah hidup maka ditanya oleh Allah, surat ke-7 ayat 172 tadi yang dibaca, alastu bi rabbikum, wahai jabang bayi, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Maka si jabang bayi itu menjawab, benar, engkau adalah Tuhan kami. Berarti kan berbicara. Si jabang bayi berbicara karena sudah ada ruhnya yang bicara, Pak. Ini kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Bisa bicara. Nah, setelah itu baru Allah memerintahkan malaikat tentang 4 takdir mubrom. Jodohnya sama siapa? Jodoh rezekinya minta kaya miskin itu sedang jadi apa? Jadi dagang yang kaya apa miskin? Tanya malaikat. Jadi supir, jadi apa? Jadi ditanya oleh malaikat. Terus maut, kematian, umurnya minta berapa tahun nanti kamu di dunia? Ditanya. Itu mubrom, Pak. Mubrom itu tidak bisa dirubah oleh manusia. Pas. Terus yang terakhir, yang paling penting ini adalah agama. Agamamu minta apa nanti lahir ke dunia? Kalau dia menjawab cabang bayi itu, saya minta agama Islam. Tapi kalau jawabnya saya non muslim, sekalipun orang tuanya muslim. Makanya sangat dominan sekali sebelum 5 bulan ke atas, doa ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, semua saudaranya berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga calon anakku, cucuku, ponakanku atau teman-temannya minta doa ke temannya, semoga anak saudara kami, ya Allah, Engkau jadikan anak yang soleh, panjangkan umurnya, luaskan rezekinya, ya Allah. Jadi apapun dia hidup di dunia, jadikan anak yang soleh dan banyak rezekinya, banyak umur yang panjang, ya Allah. Itu maksudnya. Banyak umur yang panjang umur yang taat, panjang umur yang sehat dan berkah. Baca Fatihah 3 kali, baca Yasin 1 kali tiap malam. 1 kali aja habis sholat Isya itu tiap malam. Insyaallah terkabul, anaknya soleh dan sebagainya. Jadi begitu ditanya oleh malaikat 4 takdir mubrom 5 bulan ke atas, pasti jawabannya bagus. Cuman setelah lahir ke dunia, itu namanya takdir mu'allaq sekarang ini. Sebelum mati, dari lahir, dewasa, remaja, dewasa terus sampai lanjut usia, menikah, suami, mempunyai istri, mempunyai suami, sampai punya anak lagi, sampai punya cucu, kan lanjut usia ya, kakek jadi kakek kita kan. Itu sebelum meninggal dunia itu mu'allaq. Artinya takdir yang bisa dirubah oleh manusia. Dengan apa? Nabi bilang la yuqaddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali doa. Banyak berdoa, ya Allah, tolong selamatkan anak kami, ya Allah, istri hamba, diri hamba, kuatkan keimanan hamba. Padahal waktu itu anaknya, suaminya, istrinya akan terjadi kecelakaan. Tapi karena banyak doa dari kemarin, maka saat itu diselamatkan oleh Allah karena doa tadi. Nggak jadi dia bepergian. Ada tamu, nggak jadi. Ada arisan, ada yang sehingga selamat dia. Kalau berangkat jadi kecelakaan. Jadi berangkatnya besoknya lagi sehingga selamat. Karena kalau berangkat hari itu pasti celaka. Itu takdir mu'allaq namanya. Takdir yang bisa dirubah oleh manusia. Dengan apa caranya? Banyak berdoa. La yuqaddil qada illa doa.
Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali doa. Ada lagi yang bisa merubah takdir, itu adalah sedekah. Nabi bilang, as-sadaqah taruddul bala wa tutawwil amr. Sedekah itu menolak bala dan panjang umur. Dan ini panjang ceritanya kalau saya cerita tentang zaman Nabi Ibrahim. Ada umatnya yang saat itu mau meninggal dunia karena dikasih tahu oleh malaikat, tapi besoknya ditunggu oleh Nabi Ibrahim nggak mati. Besoknya lagi sampai 70 tahun ditunggu oleh Nabi Ibrahim nggak mati-mati. Apa sebab? Jawabannya karena sedekah. Nah, cerita ini dari Nabi Ibrahim turun ke Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Yusuf sampai ke Nabi Isa. Setelah itu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya baginda Nabi bilang, as-sadaqah taruddul bala wa tutawwil amr. Sedekah itu menolak bala dan panjang umur. Nanti ya.